pemujaan yang tertua di Jawa itu kan pemujaan kepada gunung, Pak. Nah, yang hebat ini tumpeng sebenarnya. Tumpeng ini lestari di era Jawa Purwa, Siwa Buddha maupun Jawa Islam. Dan tumpeng tidak pernah menolak, mau didoakan Islam ya nggak apa-apa, mau didoakan Buddha ya nggak apa-apa, didoakan Kristen ya nggak apa-apa. Saya mengikuti ritual semua agama itu selalu ada tumpeng. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, malam minggu ketiga ini kita bisa dipertemukan kembali di Kedai Nyong Kopi dalam kegiatan tadarus kebudayaan dengan tema mengangkat kearifan lokal dalam perspektif budaya, agama, dan penegerian Jawa. Mudah-mudahan semuanya sudah pernah mengikuti, jadi saya tidak bisa berulang kali untuk menyampaikan apa saja kegiatan yang biasanya ada di Kedai Nyong Kopi. Tapi yang jelas bahwa di Kedai Nyong Kopi ini setiap minggu pasti ada kegiatan diskusi. Kita kepengen Nyong Kopi berpikir bahwa daerah maju itu salah satunya ada kajian-kajian diskusi. Kali ini kita seperti biasa live di YouTube-nya Dosen Pergerakan yang setelah Lebaran akan berganti nama. Launchingnya nanti berbeda, ada di kantor baru. Dosen Pergerakan, ganti bilik pergerakan, tapi launchingnya nanti setelah Lebaran. Begitu ya, Mas founder Dosen Pergerakan. Di medsos kita live di Facebook Nyong Kopi 2020. Nanti delay akan kita upload lagi di YouTube-nya Nyong Kopi. Jadi kalau teman-teman atau pengunjung yang pengen mendengarkan diskusi, tiap minggu ada diskusi apa di Kedai Nyong Kopi, nonton saja. Kalau nggak di medsos Nyong Kopi 2020, ada di YouTube Nyong Kopi. Di YouTube Nyong Kopi. Sedekah subscribe kita nantikan gitu, sambil dilihat sampai selesai. Barangkali diskusinya kalau setengah-setengah nanti bahaya, gagal paham. Itu bahayanya, gagal paham, ngerti nih ngomong apa ternyata endingnya ada ngomong apa. Jadi mungkin malam minggu entah karena malam minggu depan itu sudah dekat Lebaran dan kalaupun tidak ada halangan malam minggu depan tetap diadakan. Tapi kalau nggak tahu, nanti tergantung host, karena hostnya jatah ngimami terakhir. karo apa ya Ki? Ngimami karo kultum. Mungkin waktunya agak mundur, nggak apa-apa, misalkan sholat ngimamin di sini terus kemudian acaranya diundur tengah 9 gitu, Mas Samsul. Malam ini kita alhamdulillah sudah kehadiran para pemantik atau narasumber. Yang pertama ada Ki Haryo Entusiasmono, alhamdulillah sudah hadir, terima kasih kehadirannya Ki, yang kemarin baru saja tampil di TVRI. Promosi nanti, dan beberapa kali pasti akan tampil di TV-TV nasional dalam rangka mengenalkan budaya Tegal. Apa ya Ki? Wayang cepak ya? Cepak Krapyak Tegal, Gagrak Tegal. Ya nggak sing orang ngerti wayang ya arane takon. Yang kedua ada Mas Purwo Susongko, mohon maaf kemarin kita tulis karena kayak ngelanyah Pak Purwo Sasongko gitu. Kanjeng Raden Tumenggung, ya Allah Gusti, iya saya nggak dikasih itunya, lupa. Tapi karena kita ngambil dari akademisi maka saya catat doktornya gitu. Beliau adalah wakil rektor UPS yang alhamdulillah sudah 2 kali ini menghadiri diskusi di Kedai Nyong Kopi. Mudah-mudahan tidak bosan Pak Purwo. Dan yang ketiga ada Gus Mujib,
pengasuh pondok pesantren Al Abror Al Hashimiyah, ya Allah mesti iya. Yang kakean pondok tadi. Masih tahun ini kiri pondok terus sih. Al Hashimiyah alhamdulillah sudah berkenan hadir di Kedai Nyong Kopi. Mudah-mudahan tadarus kebudayaan kali ini lebih gayeng dan pengetahuannya bisa bermanfaat buat barangkali ada yang mendengarkan di medsos atau YouTube dan Nyong Kopi. Karena waktu juga sudah cukup malam, kami berharap kepada Mas Samsul dan Ki Sengkek, sebelum kita mulai silahkan bisa ke depan tampil di panggung kehormatan. Ada yang berubah dari Ki Sengkek, nganggone wis ora nganggo kupluk Nyong Institut maning. Oke, silakan Ki Mas Samsul. Tes. Angger Ki Haryo relawan budaya, angger Ki Sengkek apa? PKKT apa? PKKT. Peduli kebudayaan oke lah Mas. Paguyuban. Siapa sih? Peduli apa? Kowe apa ini sempalane Dewan Kebudayaan? Wah ya, senengannya bikin kayak faksi orang faksi baru. Iya, Jarek hari anu damai iya benar. Ya, Mas Fatur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, semangat loh Mas. Semangat 10 hari menjelang Sawalan ya, Ki. Idul Fitri. Idul Fitri. Ya, malam ini ada yang spesial. Iya, apa? Di samping ikat saya yang berubah, tapi saya mendapat hadiah luar biasa dari Ki Haryo. Mas Haryo. Siap. Berupa cempala. Cempala ku apa sih, Pak? Cempala kue hari cara di harfiah kue driji. Oh, Tapi hari cempala sing Ki Haryo kue iya. sing nggo duduk kae lho. Oh, Kotak wayang. Oh, Tok. iya. Ki siji ngai tapi aslinya nyindir karo nyong. Pimen sih. Ya iya. Pimen sih. Maksudnya Ki Haryo. Iya. Ya mendanyong wayangnya sing bener kayak gitu. Salah satu Jadi tinggal cempala. Anu ya. Ari wayangan sing bener aja. Iya. Ndean kayak gitu. Tapi luar biasa matur nuwun buat Ki Haryo. Jebule bos anak perhatian karena anak buah. Ya, betul. Ya tinggal bos nyong patuk nyong kopi ke sing. Kita mengulangi satu Apa, kolaborasi tanpa skenario. Gitu. Nah, wis biasa. Kadang-kadang sing di skenario juga Oh, tadi. wis di skenario bubar gara-gara Mas Rojek. Ari kae memang Awak gara-gara Mas TW. ora. Ari Mas Tewet sudah terlempeng. Iya. Walaupun kadang-kadang yang mekok sedikit. Tapi Rojek Iya. mekok terus namanya. Sing dipasang sama yang institut orang usah. Oh iya. Oh itu senior saya. Senior. Nah, dia yang menciptakan banyak konflik juga. Konflik menarik gitu. Iya, kalau tidak ada konflik, wah, uripnya orang enak kok. Ya. Jadi karakter wong Tegal gue seneng konflik. Termasuk Bu bener apa ora kowe? anak benernya, Iya. anak benernya, kayak termasuk itu diamalkan oleh owner dari Nyong Kopi itu sendiri, Pimen sih? menciptakan banyak konflik. Termasuk nang kaos, laka konflik, laka rezeki. Lah kalau harus jangan. Ampun. Oke, langsung saja kita spesial karena malam hari ini tadarus kebudayaan yang nomor telu. Sing nomor telu pertama kita menghadirkan Pak Atmotan Sidi dan beberapa yang lain, ada Mas Sapi. Kemarin budayawan dari berbagai versi, budayawan semua. Ya. Kali ini mungkin malam ini nggak sebagai penebusan dosa, tapi tetap kayak Kayak mau tanya sih gitu. Cuman iya rada menarik maning anak Gus orang sing ngerti. Iya betul lah. Ya, Iya. istilahnya dari pondok pesantren. Nah, kan betul. jadi Sing adem-adem lah. semacam jadi oase. Oase, Ya, betul. gitu. Sekaligus juga kita
komitmen berarti budaya sanja terus kita galakkan ya. Ya inilah termasuk dari yang namanya sanja ya kayak gini. Ya, saling bertemu antar profesi, antar kepentingan, antar background dan sebagainya. Yang penting jangan main game. Game kok kalem bayar apa-apa deh oleng. Gue taruh tuh ini main. Oke, saya langsung panggil yang terhormat Gus Mujib kepada Gus. beliau waktu dan tempat untuk ke depan. Bagi Gus. Tepuk tangan untuk Gus Mujib dulu. Wah. Sebagai sebuah apresiasi kita. Ayam katon nom. Atau no? Biasanya udeng-udeng ya. Seneng udeng-udeng ki ora katon nom. Oke. Monggo Gus, bagi Gus. Oke, monggo. Yang kedua, Ya, monggo saya- oke. Persilakan untuk Dokter Kanjeng Raden Temenggung Kanjeng Raden Purwo Sasongko, Songko. Wakil Rektor Nah, UPS. tepuk tangan buat Pak Dokter ya, luar biasa. Malam ini saya Sini, Mas. Iya, monggo. wakili karena ada akademisi di Tapi sini. semakin- Kemarin saya digasakin soalnya. Jadi Semakin gemuk semakin cute gitu loh. Nyung batiana batire. dan yang terakhir kita Ya, panggil langsung Tepuk Ki- tangan yang paling meriah untuk Ki Haryo Entususma. Itu tandanya cah nom sing istirahat dan peduli karo Orang dan maning dia Iya, memang terus berlaku banyak praktisi, wah, luar iya. biasa. Dalang muda, ganteng, Iya. disukai banyak wanita. Sayang ya Ki. Bojone Nwiji. Kue tas singkaton. Cerewet, ngomong si Pipen. Orang kayak kue so. Iya Pipen Ki. Sing ngarane telok tok. Kue orang penado sing bibite. Kayak gitu. Komitmennya itu aja Iya. siji bae wis cukup lah. Iya, betul. Iya, betul. Siji nang Tegal, siji nang Selawi, siji. Iya, arane guyonan iki. Iya. Oke, Ki. Monggo. Pertama barangkali Mas Purwo, saya panggil Mas Purwo, Gus Mujib dan Mas Haryo, bahwa hari ini kita tetap tadarus kebudayaan, artinya bahwa tadarus kebudayaan ini menjadi salah satu ruh peradaban bagi kita. Langkah kebudayaan maka nggak ada kehidupan, artinya kehidupan dalam tanda petik ya, bahwa hari ini itu banyak sekali sesuatu yang tidak match dengan kebudayaan. Nah ini yang penting, pendidikan kebudayaan sudah disinkronkan dalam artian pembangunan, kira-kira begitu. Betul sekali. Tapi bahwa hari ini kita mau masuk ke dalam ruang kebudayaan Tegal, sing jari kiseng kayak kue terjadi disrupsi Pak. Disrupsi antara wong tua-tua wis pada paham, tapi bocah nome kira-kira akeh sing ora paham, kira-kira begitu. Nah, kita mau ngulik soal kebudayaan Tegal yang kemarin ada kebudayaan Sanja, sebelumnya ada beberapa kebudayaan yang sifatnya itu. Saya pengen lebih ke filosofis tentang kebudayaan Tegal, kira-kira begitu. Karena bagaimanapun kebudayaan Tegal mengandung banyak filosofi yang saya kira nanti akan bisa bermakna bagi kehidupan orang-orang Tegal khususnya. Kira-kira Pak Purwo, saya ke Pak Purwo lah, ke Pak Purwo. Iya, Pak Purwo menangkap banyak kebudayaan Tegal. Saya sering banyak cerita kebudayaan Tegal sebetulnya paling tergolong lengkap dan tua daripada Nyun Sewu, kebudayaan Solo dan Jogja, kira-kira begitu. Sebelah wetan lah. Nah, sebelah kanan. Nah, apa yang ada di dalam kebudayaan Tegal sih sebetulnya Pak Purwo dalam konteks bahasa misalnya, kemudian mentalitas orang Tegal, tipologi orang Tegal itu sebetulnya seperti apa? Monggo Pak Purwo. Halo. Oke. Nun sewu ini saya langsung aja ini. Langsung. Oke. Nun sewu Gus. Dek, ya, saya manggil dia aja ya. Dek Dalang ya. Dek, mana Dek ngundangnya Pak? Hari ini Dek Glek maksudnya. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Rahayu Kang Sagunging Tumati. Kalau cerita Tegal itu sebenarnya gini ya. Mengapa Tegal itu tua ya? Karena satu, Tegal itu menolak menyebut A menjadi O. Nah, gitu ya. menolak Jadi A kalau Sultan jadi O. Jawa Sultan Agungan itu kan Bacahono Coroko itu kan tahun 1600-an.
Dan kita bersama orang Sunda nggak mau pakai dekretnya Sultan Agung. Jadi H ya dibaca H. Maka kita bacanya Hana Caraka. Karena Jawa kuno itu A. Nggak ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, adanya ya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangkuwana. Itu Jawa. Nah kita ini dari bahasanya itu adalah bahasa-bahasa yang memang kuno, tengahan lah, konsepnya begitu. Jadi, salah satu pembuktiannya itu juga ya Pak. pembuktiannya itu, lalu tadi saya sudah diskusikan kosa-kosa kata kita itu yang banyak ya. Kita menyebut ngantuk aja kan arif ya. Arif itu kalau kita baca Sang Hyang Tatwa Jendana itu Empu Siwamurti tahun 1500-an tuh menyebut ngantuk arif. Yang ngantuk kan orang Solo dan Jogja. Iya. Kalau kita arif bahasa Jawa kuno. Oh, itu bahasa Jawa kuno. Ingwong, Inyo maksudnya. iya. Kan dari evolusi dari Ingwong, Ingwang ya. Iya. Selamat datang Mas Juri. Monggo. Juri. Iya. KSP. Monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Juri. Pak Juri Ardino. Ini Pak Purwo loh yang di depan. Biasa ketemu di Senayan ya Pak. Ya. Jadi saya tadi Ingwang ya. Jadi memang itu Tegal ya. Jadi Tegal itu sesuatu yang memang punya kosakata suwung ya. Suwung ini kan konsep filosofi yang tinggi. Orang Solo dan Jogja nggak ngerti suwung. Kalau dia belajar tentang filsafat Jawa baru dia ketemu suwung. Kalau orang Tegal itu dari sini, oh rumah suwung Pak. Nah gitu Ari nang kene suwung kowe barang sing begitu. orang anak sinunggoni kayak kowe. Iya, suwung manjing. Padahal itu iya. bahasa yang tinggi. Bahasa tinggi, manjing ya. Manjing. Itu, di Solo Jogja manjing itu dewa. Manjing Sasona. Kalau kita manjing ayamnya denjingna loh. Kewan tetine yo. Nah, jadi Tegal itu dari sisi kebahasaan itu dan kita ini kan 200 tahun lebih tua ya dari Solo dan Jogja ya. Kita ini Sinuwun Amangkurat saja kan surut dimakamkan 1622. Solo Jogja kan 1755 baru perjanjian Giyanti. 100 tahun baru perjanjian Giyanti. Wah. Wong kita tuh tahun 1600 sudah 1622 sudah dipegang Belanda kok nggak pernah ngalami Solo dan Jogja loh Tegal ini. Makanya memang ini satu sisi dari sisi filosofi Jawanya. Kalau filosofi dari karakter pergerakannya kita ini republikan beneran begitu loh. Republikan Betul. Kalau saya merasa bagaimana suasana Ibu Kardina, istri Reksanegara ke-10, beliau itu kan waktu memimpin Tegal itu banyak pergolakan. Karena masyarakat Tegal itu kan apa ya? Saya katakan sebagai ini nggak politik ya. ya Banteng binoncengan ya. Banteng binoncengan. Banteng loreng binoncengan ya. Karena waktu itu pergerakan-pergerakan, jadi mereka tidak begitu suka untuk menjadi feodalistik. Itu karakter. Padahal yang hadir di kita ini sekelas Ibu Kardinah itu ya, ini baru Kartinian ini nanti beliau adiknya Kartini. Beliau ini sebetulnya seorang priai yang betul-betul punya dedikasi sosial yang sangat tinggi. Tapi beliau ini kan dia itu merasa nggak nyaman sehingga dia bilang kalau cepat pensiun lalu dia pindah ke Salatiga karena memang terjadi banyak pergolakan. Dan dibuktikan begitu tahun 45 muncul pemberontakan gerakan 3 daerah, Kutil, ya. Kutil dan Termasuk sebagainya Kutil itu yang tidak ada di luar tempat biasa. lain. Sayangnya memang kurikulum sejarah kita nggak mengangkat itu. Jadi sebenarnya dan bupatinya Kutil itu nggak pede jadi wali kota, lalu wali kotanya Kiai Sujai kan waktu itu diambil dari kelompok Muslim. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, jadi Tegal itu tadi ya dari sisi bahasa dan bahasa kita juga memang nggak seperti Solo Jogja, kita hanya punya 2 bahasa halus dan tidak halus kan begitu karena memang tidak terlalu banyak tingkatan ya. Ya karena Kalau di Jawa kan ada ngoko, terus kromo, kromo inggil dan sebagainya. Kalau di Tegal hanya halus dan tidak halus gitu. Tarian kita juga lebih keras ya. Dinamis. Kita seperti tari Bali. Kalau kita lihat tari-tari topeng, kelana, Tegalan itu nggak ada kita tari-tari yang
halus hitungannya sampai 8 sampai 16, bahkan ada tari yang sampai hitungannya 16, wah sampai lama sekali. Kita gerakan karena kita fasenya fase Jawa Tengahan begitu loh. Jadi ini mau dong, siapa dong bupati yang berani membranding Tegal sebagai ancient Javanese gitu ya. Nah, Jawa kuno ya. Tapi harus kasih event-event gitu, tarik event apa yang semua orang pengen datang ke Tegal begitu. Itu yang saya melihat Tegal dalam hal terkait dengan kekhasannya yang tadi ya, Bandeng Loreng Binoncengan ya, itu juga cukup orang Tegal itu sulit dikendalikan kan. Jadi Bandeng Loreng Binoncengan, jadi sulit dikendalikan begitu itu. Maka priai-priai pada takut dengan Tegal karena memang kita itu tidak terbiasa dengan raja gitu. Terbiasa diperintah oleh seorang berarti memang dari dulu memang karakteristik masyarakat Tegal itu yang Demokratis. egaliter itu yang menjadikan terjadinya banyak pemberontakan seperti itu ya, Mas. Nah, ini dari itu. Mungkin yang lain? Ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ya. Purwo untuk ngawali. Ternyata banyak hal yang spesial di Pak Purwo dan sebagainya. Nanti kalau kita pengen waktunya Mas Juri untuk ke depan, mumpung ada orang Ketekan tamu pusat. Pusat. Bisa tiga rit meneh. Oke, ke Gus Mujib Ki, sebelum ke Ya, ke Mas Aryo. Aryo dan sebagainya. Gus, kira-kira spiritualitas yang dibangun oleh wong Tegal Ki, kira-kira ada beberapa ya. Misalnya Ki Gede Sebayu jarene selain juga sekalian juga Umaro. Beliau juga sebagai ulama, kira-kira begitu. Seorang kiai lah. Seorang kiai. Sebetulnya janjane Tegal punya spiritualitas yang seperti apa sehingga ada hal-hal yang perlu kemudian dicekeli dari wong Tegal. Ya. Dicekeli dari pemerintah Kabupaten Tegal. Betul sekali kan tadi Mas Purwo itu bicara filosofinya. Ini kita dilihat dari sisi agamanya seperti apa gitu. Sehingga filosofi dan spiritualitas menyatu menjadi sesuatu yang Ana beli sing kira-kira bisa dicekeli ngono lho. kira-kira. Terus mungkin penggambaran Ki Gede Sebayu yang komprehensif terhadap spiritualitas yang dibangun oleh Ki Gede Sebayu. Kira-kira seperti apa? Gus, Monggo Gus. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf sebelumnya barangkali saya nanti ngomong ngaco. Sing diluru kuwe malah Gus. Karena biasa ngaco. Orang bisa sing diluru malah kuwe sing ngaco kuwe. Dalam muda kebanggaan kita semua, Mas Haryo, menelusuri tentang masalah kekuatan di mana Ki Gede Sebayu di dalam membangun kota Tegal ini adalah merupakan salah satu tokoh dari Mataram yang diutus ke Tegal ini untuk membangun bagaimana Tegal ini bisa benar-benar menjadi percontohan ya Gus ya. Percontohan di semua lini. Iya. Karena Ki Gede Sebayu datang di Tegal ini adalah benar-benar membangkitkan dari mulai seni budaya, dari masalah perekonomian dan masalah akidah atau keagamaan atau kepercayaan. Jadi kalau kok pemerintah tidak bareng dengan Kabupaten Tegal, khususnya pemerintah dengan ulama tidak bersamaan, yo nanti akhirnya mesti kualat. Karena Ki Gede Sebayu konon adalah sebagai ulama dan umaro. Apa yang perlu kita bangkitkan bersama, mencontoh daripada pimpinan Ki Gede Sebayu. Nah, pimpinan Ki Gede Sebayu yang menjadi kekuatan Ki Gede Sebayu ini adalah hanya satu,
persatuan dan kesatuan. Di saat membangun kabupaten ini, benar-benar Ki Gede Sibayu itu bersama prajuritnya yang terkenal adalah 25 prajurit yang sekarang terkenal adalah Selawi, ini benar-benar kokoh membangun Tegal. Spiritualnya apa? Spiritualnya ya kebersamaan ini. Yang namanya spiritual ini adalah kebersamaan. Bersama kita bisa, bersama kita maju. Nah, ini pedoman. Yang sekarang ini terkontaminasi. Saya berpikir bahwa kenapa bangsa Indonesia ini kok kemudian konflik. Kalau di sini mengatakan kalau nggak ada konflik, nggak ada ekonomi, nggak ada apa? Lah ini. Jadi monggo lah beda-beda. Perlu kita hargai semua. Perbedaan kita hargai semua. Jadi spiritualnya itu hanya satu, persatuan dan kesatuan di dalam membangun kabupaten terutama ini. Itu mungkin salah satu ini yang kita sampaikan, nanti berlanjut. Ya, nanti berlanjut, monggo diteruskan dulu. Siap. Saya ke Gus Mujib lagi, Gus. Sebetulnya nggak mungkin Ki Gede Sibayu itu lantas pergi datang ke Tegal itu tidak sesuai dengan karakter Tegal ya, kira-kira begitu. Janjinya sebetulnya sebelum atau mungkin sesudah Ki Gede Sibayu datang, ada beberapa hal tentang tipologi masyarakat, spiritualitas masyarakat Tegal ke janjane masyarakat Singgayung apa? Misalnya masyarakat aslinya Abangan ya, kira-kira begitu. Tapi untuk kemudian dimasuki oleh agama-agama, kira-kira sangat masuk dan sangat diterima. Kira-kira janjane Ki Gede Sibayu meneropong Tegal sebelum beliau datang ke sini itu sebetulnya memandang masyarakat menurut peneropongan Gus Mujib itu seperti apa? Masyarakat Tegal, mau Gus? Jadi masyarakat Tegal pada waktu itu ini memang salah satu daerah di Tegal ini yang sulit untuk dijajah oleh siapapun saja, karena sulit dijajah. Sehingga Ki Gede Sibayu datang ke sini ini karena di sini ada tokoh, salah satunya adalah Mbah Pangeran Panggung. Mbah Pangeran Panggung. Jadi salah satu cikal bakal sebetulnya di Kabupaten Tegal ini adalah Mbah Pangeran Panggung atau Mbah Abdurrahman. Setelah itu kemudian bagaimana Ki Gede Sibayu datang ke sini ini memang sudah mengerti bahwa karakternya Tegal itu tidak bisa dijajah oleh siapa saja. Termasuk salah satu ini sejarah. Salah satu sejarah bahwa termasuk Banten. Banten ini akan menyerang Tegal pada waktu itu, akan dikuasai oleh Banten di sini. Akhirnya apa? Pangeran Purbaya bersamaan istana yang berada di Kalisoka semua dibawa di Banten ke sana. Akhirnya sehingga kerajaan Banten udah takut, tidak bisa. Terus yang kedua Cirebon, ini ada orang Cirebon. Ada orang Cirebon. Nah, Cirebon juga akan menjajah Tegal ini. Tidak bisa. Pada waktu begitu mendengar bahwa Tegal ini mau dijajah, kemudian itu dari salah satu punggawa, salah satu pendekar di Kabupaten Tegal ini mengambil satu pusaka yang berada di Cirebon. Semua akhirnya takluk dengan Cirebon. Jadi betapa sangat luar biasanya sebetulnya. Jadi kemudian disiapkan, saking sulitnya
ning Kabupaten Tegal disiapkan prajurit-prajuritnya Ki Gede Sibayu dari semua lini, dari semua sektor yang membangun Kabupaten Tegal ini sehingga dapat diterima oleh Mbah Panggung. Ya, Selawe. Selawe, ya. Selawi atas kata Selawe sebetulnya juga politik Ki Gede Sibayu mencari putra mahkota yang namanya Mbah Pangeran Purbaya itu sebetulnya. Mungkin panjenengan lebih tahu mungkin atau sudah tahu tentang masalah itu. Jadi setelah semua disiapkan ya, dari 5 prajurit ini kemudian untuk semua menata di Kabupaten Tegal. Mungkin demikian. Siap, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Mas Fatur, mic-nya lagi siap. Oke, banyak ulasan yang sekiranya memang secara filosofis dan kesejarahan, kita menyelami kesejarahan dulu sebelum kemudian kita ngomong soal hari ini. Karena bagaimanapun hari ini kalau kemudian kita bahas secara lebih jero maneh kira-kira begitu, sebetulnya akeh sesuatu sing mungkin harus dicekeli, harus iya betul apa yang dulu dipraktekkan sekarang mungkin barangkali bisa dipraktekkan sekarang. Soal tadi karakter memang sering padu tapi kebersamaan lebih dijunjung, kira-kira begitu. Jadi agar sampai konflik ya hanya sebatas untuk dialektika saja, untuk Pak Purwo, untuk sebatas adu argumentasi, adu ide gagasan, tapi orang dilebok nang ati. Ya. Kira-kira begitu. Ngarep tak keperuk-keperukan. Nemburi metang bareng. Siap. Iya, tadi bicara masalah sejarah. Kalau itu kan diungkap panjang, nanti waktunya tidak cukup. Iya, betul. Memang harus ada pembatasan yang ke arah ke sana. Iya. Bab sejarah Tegal itu memang panjang luar biasa. Iya. Nanti kita ke Mas Haryo, tapi Iya, siap. kaitannya dengan tadi Mas Samsul, Iya. yang disampaikan oleh Mas Purwa bahwa tradisi-tradisi yang ada di Tegal ini kemudian itu menjadi ke arah sininya itu menjadi hilang dan sebagainya. Termasuk filosofi, termasuk tadi sejarah dan sebagainya kan sampai sekarang ini sudah pada mulai hilang. Iya. Nah, dalam pandangan Mas Haryo selaku budayawan muda, Nah, iya. kenapa kok ini sampai bisa terjadi gitu loh, Mas Iya. Haryo? Silakan Mas Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pembahasan, kita berdoa dulu untuk para leluhur kita. Barangkali pada malam hari ini ada leluhur kita yang datang tapi kita nggak nyapa, bukan kualat kebudayaan arane. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususon para leluhur wonten ing tlatah Kadipaten Tegal, wabil khusus Abah kula Ki Antus Susmono bin Sumaryadi Harjo, wa khususon Rohi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nggih Mas, sumber-sumber yang luar biasa yang sudah diungkapkan oleh Pak Purwo dan Gus Mujib ini sungguh sangat kuat dan sangat bisa menjadikan manusia itu menjadi manusia sejati. Tapi yang terjadi adalah pergeseran-pergeseran nilai yang ada di masyarakat. Terkaitannya banyak, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Makanya yang dibutuhkan adalah penguatan di sektor-sektor grassroots. Kenapa saya mengatakan sektor-sektor grassroots? Karena kalau bicara pemerintahan itu kadang terlalu ribet masalah birokrasi, termasuk Dewan Kebudayaan ya kayak konsulen. Ya, makanya saya bersama Mas Bondan, kemudian Mas Sis, putranya Pak Dakri dari Semedo itu membentuk yang namanya relawan budaya, Mas. Budaya itu relawannya ya, Mas? Ya, relawan dia daripada bayaran budaya nganti relawan bleh. Orang turun bupati tok ya. Lagi sekemplang, tapi jargon kami adalah ngibadah lumantar kebudayaan. Wah, luar biasa gitu. Relawan budaya ini terbentuk pun atas dasar pemantiknya itu bukan dari seniman dan budayawan. Bukan dari pelakunya. Bukan dari pelaku seni.
Justru mereka yang tidak tahu menahu tentang seni dan kebudayaan, tapi mereka malah pengen, Mas, Mbok, di desa saya biar ada kesenian, Mas. Oh. Nah, akhirnya waktu itu dalam diskusi Mas Bondan, waktu itu saya membentuk relawan budaya. Kalau Abah relawan ikhlas waktu itu. Iya. Nah, saya membentuk relawan budaya. Dan saya orientasikan di relawan budaya ini jangan sampai mencari penghasilan dari relawan budaya ini. Oh, iya. Orientasi pertama adalah nguri-nguri kebudayaan. Nah, dilalah beberapa minggu kemudian itu ada kejadian bom Makassar. Bom di Makassar. Di gereja Makassar. Di gereja katedral itu ya. Di gereja katedral Ya. Makassar itu. Dan pandangan-pandangan bagi pelaku bom bunuh diri itu kan sebuah sikap heroik ya, Mas. Ya. Menurut pandangan mereka. Padahal kita punya kisah-kisah heroik yang ada di desa kita masing-masing. Contoh, Katakanlah Mas. Mbah Benglek, Oh iya. kemudian Mbah siapa lagi yang ada di desa itu, Bulak warung Mbah Cantur. Bulak Warung Mbah Jatur, siapa lagi. Nah, di Trahiman juga ada. Iya. Ki Curug Mas di Serkomas. Itu kira-kira kalau ditanyai masyarakatnya itu tahu tidak tentang kisah heroik beliau? Atau apa saja yang sudah beliau lakukan, kenapa dijuluki Mbah di situ. Nah, itu yang perlu kita picu untuk kita kuatkan lagi, Mas. Makanya kita bicara mengenai kearifan lokal. Saya kemarin ngaji dengan Cak Nun, Mbah MH Ainun Najib. Kata arif itu berdasar dari kata irfan. Arif arofa ya'rifu, yang artinya sesuatu yang diketahui secara mendalam dan disimulasi. Disimulasi berarti dicacak, dikerjakan, Iya. kemudian muncul sukses atau tidak, dan itu ada keberhasilan. Kata irfan beda dengan alim atau taklim yang itu hanya sekedar tahu. Makanya anggar bang mereki bocah wadon ana sing arane ta'aruf. Oh. Seperti yang dilakukan Lurah Harno ke beberapa wanita seperti itu. Kayak orang ta'aruf, gombal ya. Seperti itu. Jadi betul-betul secara mendalam, Mas. Karena saya konsultasi dengan Gus Muafik sama Pak Sastro kemarin. Ki Sastro. Mengenai agama Kapitayan. Agama Kapitayan. Yang ternyata sembayangnya agama Kapitayan itu mirip dengan sholatnya orang Islam. Oh, sembayangnya mirip ya. Agama Kapitayan itu pun Tuhannya satu, namanya Sang Hyang Toyo. Kalau orang Sang Hyang Toyo, dia itu absolut, tidak bisa disentuh oleh Poncondrio atau Panca Indra. Kalau orang Jawa bilang tan keno kinoyo ngopo. Nah, untuk disembah itu perwujudannya sifat ilahiyah ada di benda-benda yang mengandung kata to dan tu. Tok dan tu ya. Contoh tosan, Iya. keris dan lain sebagainya. Turumbukan, pohon beringin, tuk, mata air, kemudian apalagi tulang. Di bukunya nggak disebutkan Tuhan. Jadi di situ ketika melihat itu tuh punya sifat ilahiyah, Mas. Kemana agar bicara tauhid itu, kalau kita beriman kepada Allah, kita harus bagaimana kita melihat ciptaannya. Makanya definisi takwa menurut Cak Nun itu anggar awake dewek dalam kursi kelengane Gusti Allah, anggar dalam wit-witan kelengane Gusti Allah. Jadi ada di unsur to dan tu, itu memiliki sifat ilahiyah di agama Kapitayan. Yang penasaran jangan-jangan turuk termasuk loh. Karena mempengaruhi kenikmatan yang luar biasa dari eling Gusti Allah. Yang saya khawatirkan seperti itu. Tetap pengen. Itu sifat ilahiyah. Iya. Sembayangnya itu mereka punya kiblat yang namanya tutuk. Jadi punya kiblat agamanya orang Kapitayan itu. Tutuknya pimen be. Ceruk, bentuknya ceruk di dinding. Oh. Tempat sembayangnya namanya sanggar, Lur. Oh, sanggar tempat sembayang ya. Oke, itu agama Kapitayan. Gerakan pertama itu namanya tulajek, berdiri. Tulajek ngadeg. Iya. Tu lajek mengadeg dengan kedua tangan diangkat. Oh, kayak tabilatul ihram. Iya, kayak takbiratul ihram kan, mirip. Iya. Menghadirkan Sang Hyang Toyo ke dalam tutut kue hati. Tutut. Kemudian gerakan selanjutnya adalah swadikep. Sedekep. Sedekep. Swadikep. Gerakan berikutnya adalah
tungkul. Tungkul itu membungkuk melihat ke bawah. Berarti kayak ruku. Kayak ruku persis. Oke. Habis itu gerakan berikutnya adalah tulampak. Tulampak itu bersimpuh dengan kedua kaki diduduki. Berarti kayak duduk di antara dua sujud. Iya. Gerakan terakhir itu tondem. Tondem itu bersujud seperti bayi di dalam perut kandungan. Laka bayi ngatang-ngatang laka ya. Bayi sujud kabeh. Tondem. Tapi tidak dijelaskan berapa rakaat, Rul. Orang lah karo kate. Rakaat tidak dijelaskan, tapi durasinya 1 jam lebih. Sajam. Jam lebih. Sembayangnya sajam. Iya. Makanya saya kok punya pikiran nakal. Sebenarnya Jawa itu ya sebenarnya pengamalannya itu sudah Islam. Mungkin karena Kanjeng Nabi durung mudun, Islam belum disebarkan ya belum dinamai Islam loh. Makanya kan pikiran nakal saya lagi, Kanjeng Nabi diturunkan itu kan bukan mengganti keimanan, tapi menyempurnakan iman. Sesuai dengan yang difirmankan itu ya. Yang Itu. Nabi, ya. Makanya inilah yang disaut oleh para wali songo keberhasilannya seperti itu. Sehingga Indonesia menjadi negara dengan umat muslim terbesar di dunia pada saat ini. Makanya Jawa itu, Tegal khususnya punya peradaban yang luar biasa yang perlu kita pegang. Top. Nah, permasalahannya adalah marketing kebudayaannya itu seperti apa? Kebudayaan perlu dimarketing. Yang perlu jelas. Kayak orang kur motor tok ya. Karakter Tegal itu harus benar-benar dimarketing. Caranya gimana, Mas Aryo? Ya betul-betul diolah, Lur. Betul. Seperti yang tadi saya konsultasikan dengan Dokter Puwo, jangan sampai tergantung pada tokoh. Katakanlah Slamet Gundono wafat, habis itu Tegalan hilang. Oh iya. Abah Antus wafat, Tegalan hilang. Makanya nanti Pak Purwo juga sedang berusaha untuk membentuk sekolah untuk kesenian ya Pak Ge, pendidikan kesenian. Kemudian saya dengan Gus Mujib dengan Mas Rois juga ingin membentuk SMK kejuruannya kesenian, sistemnya boarding school nggih Pak Yai. Jadi pondok pesantren kurikulumnya kesenian. Insya Allah diijabah pangestune nggih sedulur nggih sedaya. Saya sudah berkonsultasi dengan Dekan ISI, Dekan Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia, diapresiasi besar. ISI siap membantu kita di Tegal. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan leluhur kita ikut mendoakan kita di sini. Amin. Ngaten, Mas. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Aryo. Top luar biasa. Luar biasa, ini lebih kepada bagaimana sih sebetulnya apa yang di Tegal kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita blow up bersama-sama. Ya, termasuk tradisi-tradisi yang ada di Nah, Tegal itu sendiri. kaya banget tradisi, bahasa, ritual, apalagi kesenian dan sebagainya. Dan kemarin bocoran teman-teman, saya syuting di TVRI dengan gagrak Tegalan, dengan bahasa Tegalan menjadi satu-satunya yang paling interaktif biasanya. Alhamdulillah. Wah, top. Ya, jadi memang seperti itu bahwa Tegal itu punya banyak sekali tradisi-tradisi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Haryo bahwa harus ada marketingnya gitu loh. Kita mengenalkan kembali tradisi-tradisi itu yang sementara ini sudah pada hilang, sudah pada dilupakan oleh orang. Kita angkat kembali begitu, Mas Aryo. Betul. Nyong kemutan Ki. Bimen. Kemutan Pak Atmo ngomong, Ki Gede Sebayu kue ngangkat Raden Purbaya melalui selawe kontestan 25 orang, dan itu sudah mewakili soal kompetensinya, spiritualitasnya dan sebagainya. Saya fit and kompetensinya kira-kira begitulah. Nah, ini yang kemudian barangkali tadi nanti saya ke Pak Purwo, kira-kira sebetulnya di ruang pendidikan yang bagaimana nanti kita pengen ke Mas Duri juga dalam konteks pembangunan nasional untuk kebudayaan kira-kira gitu. Mau Pak Purwo? Terima kasih. Saya sedikit ngulas. Jadi gini, saya ingin cerita bahwa saya sebagai pelestari budaya ya. Siap. Di masyarakat itu kan terjadi gesekan antara, misalnya kami masih melestarikan sintren misalnya. Sintren ya? Ya, Sintren tetap dilestarikan ya di sini ya. Kan di beberapa daerah itu terjadi ketegangan dengan teman-teman yang tidak setuju. Iya. Makanya saya hari ini mau bicara sebetulnya tradisi Jawa itu bagaimana landscape-nya ya. Ini sekarang lagi ribut antara Hare Krishna dengan Hindu Bali ya. Saya mengikuti terus. Jadi saya mau cerita sebenarnya India dengan kita tuh lebih tinggi mana gitu loh. Saya mau cerita gitu loh. Karena orang itu kan gini,
begitu agama Hindu Bali disebut Hindu oleh pemerintah, karena memang pemerintah Indonesia ini dalam membuat regulasi itu sangat aneh. Karena kepercayaan Bali kan dulu jadi agama tahun 58. Iya. Sebelumnya kan sebetulnya agama Tirta ya, ngerti dan ta ya, ngerti ta ya, tanya itu alam, mau mengelola alam itu agamanya itu. Tapi bukan berarti Tirta selalu pakai air gitu, karena agama apapun yang datang ke Jawa selalu diperciki air, termasuk Islam. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah yang pakai air ya. Kalau air Manakiban gitu kan, kalau yang enggak, kalau Ahlussunnah wal Jamaah enggak, Buddha pakai air, Hindu pakai air. Maka agama apapun yang masuk ke Jawa selalu disentuh dengan air ya. Tapi ya jadi Tirta itu seperti itu. Iya. Nah, kalau kita lihat Berarti misalnya wong Manakiban ngumpul lah banyu nang kono bagian dari sesuatu ya, yang tersalurkan ya itu waktu sebetulnya zaman manakib itu sebenarnya kalau dalam pandangan kami di Jawa Purba itu adalah upacara ritual memuliakan alam leluhur. Sehingga membuat sajian yang manis-manis. Maka dengerin cerita saya selengkapnya. Jadi Jawa ini kalau kita bicara Jawa itu bicara tantra ya. Tantra ya. Jadi dia itu lebih 5.000 tahun sebelum Masehi, sebelum orang cerita Siwa di India. Nah, kita ini sudah mengenal 3 alam. Alam Parahyangan, soalnya saya sudah promosi di Facebook. Alam Parahyangan, alam Pawongan, alam Palemahan. Palemahan ya. Manusia itu harus mengelola 3 hubungan itu. Yang kemudian di Jawa ada tumpeng telu ya, di Bali telu, lalu dipraktekkan di desa adat Bali itu ada pura desa, pura puseh, pura yang di kuburan itu. Nah, kalau di kita lalu orang masjid bikinnya 3, tapi dalam era Islam disebut Islam, iman, dan ihsan. Nah, makanya masjid Jawa selalu 3 itu. Hanya sayangnya orang Jawa sendiri nggak bangga dengan Islam Indonesia. Ya sudah tumpangnya telu diganti menara yang kayak Arab gitu kan. Saya sebenarnya itu khas loh. Itu masjid yang akulturasi dengan Jawa. Dari konsep Parahyangan, Pawongan, Palemahan, iman, Islam, dan ihsan gitu loh. Itu konsepnya seperti itu. Nah, alam Parahyangan itu apa? Adalah bagaimana manusia memuliakan Tuhan dan para leluhur. Nah, ini tradisi ini lalu memuja ya tadi dikatakan Taya itu Sang Hyang Taya datang kinoyo ngopo, suwung kekosongan. Kalau orang Cina bilang adalah Tai Chi Wai. Jadi sesuatu yang tidak kita terpikirkan. Jadi nggak 1, nggak 2, nggak 3. Pokoknya tidak bisa diasintia lah. Kalau teman-teman Hindu bilang asintia. Nah, datang kinoyo ngopo. Aduh, tanpa wewangenan, cerak tanpa senggolan, jauh tidak kelihatan, dekat pun nggak senggolan, itu Gusti itu ya. Nah, alam ini itu kemudian dilakukan dengan puja ya, puja dengan sembahyang dengan era kita. Kemudian teman-teman Nadiin juga masih melestarikan dengan upacara menghormat leluhur dengan manakib, itu menyajikan buah-buahan, lalu dikasih dupa wangi. Zaman saya kecil udah simbah saya manakiban mesti ada dupanya loh. Terus nanti pulang dibagi airnya dibawa pulang diminum supaya sekolahnya pinter gitu. Tapi kalau sekarang kayak gitu sih katanya. Kalau dulu ya Islam Jawa begitu itu. Jadi buah-buahnya yang manis-manis ya. Enggak ngerti sirik apa takokna di kucing kok. Nah, ini saya mau kasih itu. Nah, yang kedua alam pawongannya itu manusia itu dari kita lahir mulai 7 hari atau 7 bulan itu dirayakan sampai kematian. Kalau tradisi kita orang Timur itu merayakan orang meninggal itu 3 tahun. Kalau Nabi Konghucu mengajarkan kewajiban menghormat leluhur 3 tahun. Di Jawa juga terakhir 1000 hari toh. Bener nggak? Nah, 1000 hari betul. Kalau di tradisi Tionghoa itu kalau udah 3 tahun sembahyang perpisahan. Fotonya sudah nggak disembayangin lagi. Nah, kalau kita orang Jawa mendak 1, mendak 2, mendak 3. Yang saya ngajar itu budi pekerti di sekolah Tionghoa kok itu kan. Jadi kesamaannya banyak gitu ya. Dan setiap ritual-ritual manusia selalu menebar kebajikan, tawur. Tawur itu isinya adalah nasi kuning, beras kuning, uang. Maka kalau orang Jawa itu sama, orang Tionghoa juga begitu. Kalau teman-teman di Konghucu pas mau dikremasi atau disebar uangnya. Orang kita juga begitu. Pas jadi manten, ada tuh tawur. Pas meninggal juga harusnya cuma udah pada lupa. Ditawur. Biyen gue wong mati
baru gue tawur ya. Betul kan? Itu menyempurnakan kebajikan. Nah, menyempurnakan itu taur itu. Itu disebut alam palemahan. Nah, yang terakhir adalah alam palemahan. Nah, ini memang yang kalau kita lihat dari pemahaman agama-agama Ibrahimik itu nggak mentouch ini gitu kan, sehingga nanti kesalahpahamannya di sini. Jadi palemahan itu kita itu kalau di Jawa itu sebenarnya kan tidak ada konsep setan ya. Setan itu kan kalau di Jawa itu makhluk yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Iya. Yang baik, yang kelihatan juga banyak yang jahat kan. Nah, kan begitu. Yang tidak tampak baik banyak. Manusia kan egois, anggar setan mesti jelek kan begitu. Padahal kan tidak, begitu loh lah. Maka di Jawa itu nggak mau didikomikan begitu. Maka kemudian di Jawa itu disebut alam palemahan itu adalah di Jawa itu memang konsepnya tadi caos dahar itu. Caos dahar itu artinya konsepnya tidak melawan, tapi memberi. Nah, misalnya saya mau jalan, ada preman, saya nggak melawan preman, itu konsep Jawa. Premannya tiap hari dikasih makanan terus, lama-lama baik nggak ke kita. Begitulah cara berpikir orang Jawa, sehingga kemudian lu nggak ada apa-apanya kok dikasih sesajen begitu loh. Itu kalau di Jawa itu. Di Jawa itu maksudnya kalau di sini kita mengakui eksistensi gitu loh. Jadi saya kalau mau lewat kuburan itu kaki putut, nyai putut, putune pan lewat kan begitu. Karena orang Jawa mengajarkan kita untuk memahami yang niskala kalau orang Bali. Jadi saya kalau jadi orang Bali ya, niskala yang tidak kelihatan dan yang skala yang kelihatan itu. Nah, yang tidak kelihatan tuh betul-betul direkso oleh kita orang Jawa itu. Sehingga muncullah konsep sedekah laut. Ya, sedekah bumi. Nah, ini saya betul. Makanya saya ingin dalam forum yang terhormat ini, karena teman-teman ini yang sedang berkuasa adalah teman-teman Nahdien, mohon teman-teman yang masih mempunyai kebijaksanaan, mempunyai pemahaman yang seperti ini, itu tidak dilarang begitu. Artinya apa? Karena bagaimana juga mereka itu juga menimbulkan ritual-ritual ini sebenarnya juga bisa diisi. Contohnya saya beberapa kali mengikuti sedekah bumi juga doanya sudah menggunakan doa Islam. Tapi ritualnya itu memang seperti itu. Memang ada larungan seperti itu, menghormati yang ada di laut, menghormati ada yang di sana selatan, sehingga itu Keraton Solo Jogja itu secara resmi mereka beragama Islam, tetapi mereka setiap suro masih itu namanya mecaru kalau di Bali. Kalau kita itu sembahyang pedanyangan ya, pedanyangan itu yang di bawah, danyang medeni temen ya, sembahyang pedanyangan itu yang di bawah itu ya. Nah, ini yang kalau sembahyang syariat itu yang mimpin Ngulomo, nah Gus Nujid gitu ya. Kalau yang sembahyang pedanyangan itu, yang mecaru itu, yang mimpin kejawen ini, maka dia dongane hong wilaheng jati awit nama susekareng bawono langgeng kan begitu kan. Nah, kalau yang di sini pakai doa Islam itu di Keraton Solo Jogja kan masih begitu. Nah, maksudnya ini yang di desa-desa kita itu termasuk sintren itu sebetulnya adalah upaya itu hampir di semua di Bali itu ada sang yang dedari misalnya kan, permainan-permainan begitu, nyicowong itu permainan-permainan begitu. Sebenarnya kita harus memaknai itu sebagai kemampuan Jawa itu melakukan metafisika, melakukan hubungan dengan alam-alam yang niskala itu nggak masalah sebenarnya. Teman-teman banyak yang punya keahlian begitu dan itu nggak masalah. Seperti kami dulu di Trayeman zaman kuno itu ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit dengan duduk kemudian trans gitu, kemudian dia bisa mengatakan ini obatnya jamunya ini beli ini gitu ya Gus. Itu kalau di saya tuh namanya murungan ya. Sudah generasinya sudah habis gitu, generasinya udah habis. Nah, itu kemudian dia bisa menyembuhkan orang sakit jadi melalui trans itu. Nah, ini yang saya berharap di akar rumput ini terjadi semacam dialog yang baik, sehingga kegiatan-kegiatan ritual-ritual seperti ini itu bisa tetap dilaksanakan. Karena memang para pelaut misalnya ya, kemudian para petani itu memang biasa tanpa. Nah, karena memang konsepsi ketuhanan Jawa itu kan memang dari yang non teistik itu kan kemudian ke panteistik. Jadi menghormati semua ciptaan-ciptaan Tuhan, karena sebenarnya ciptaan Tuhan itu kan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Jadi ini yang saya katakan
tiga alam ini yang kalau kita baca ini sebenarnya landasannya itu Bapak Ibu kalau baca di rontalnya Buddha Ghosa atau bisa buka di rontalnya Tatwa Jenana itu konsep-konsepsi filsafat Jawa tahun 1400-an ini sebetulnya juga masih bisa digunakan gitu. Jadi ini yang saya tadi jadi yang ini tidak dimiliki oleh orang Barat ketika kita tuh melakukan tidak melawan terhadap makhluk lain, tapi lebih senang memberi. Gitu. Makanya kita itu apa saja itu, sehingga kalau di keraton sendiri caos dahar ya. Jadi kalau mau ini diberi dahar, selalu saja begitu. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad lahir pun kemudian diberi daharan, ya kan? Iya diberi selamatan. Sebenarnya ya teman-teman tadi masih tradisi begitu masih ada, cuma yang mecaru itu yang alam-alaman sudah tidak ada. Tapi yang model-model kita ngasih pingsungsung sesaji lalu dibawa lagi dimakan bersama begitu kan. Seperti sebelum orang Jawa mengenal pemujaan yang tertua di Jawa itu kan pemujaan kepada gunung, Pak. Nah yang hebat ini tumpang sebenarnya. Tumpang ini lestari di era Jawa Purwa, Siwa Buddha maupun Jawa Islam. Dan tumpang tidak pernah menolak, mau didoakan Islam ya nggak apa-apa, mau didoakan Buddha ya nggak apa-apa, didoakan Kristen ya nggak apa-apa. Saya mengikuti ritual semua agama itu selalu ada tumpeng. Jadi saya hadir di masjid ya ada tumpeng, di gereja ada tumpeng, di wihara, di pura. Tumpeng ini ternyata pemersatu. Kenapa gunung menjadi kiblat orang Jawa? Karena gunung ini adalah satu, dia adalah lambang kesuburan. Kalau meletus menghasilkan tanaman, lalu muncullah, makanya sayurannya di samping-sampingnya itu kan karena menunjukkan bahwa dengan gunung berapi tentu kemudian muncullah tanaman-tanaman yang baik dan gitu. Itu gunung itu. Jadi itu simbol ketuhanan yang setelah gunung lalu kemudian mulailah kemudian candi-candi ke sini. Jadi yang paling Gunung ya. tinggi, yang paling pertama, karena gini, kalau periodisasi Jawa itu sebenarnya ada tiga. Jawa Purwa, Siwa Buddha atau Jawa Tengahan, kemudian Jawa Islam. Jawa Islam. Kalau Jawa Purwa itu dimulai sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, itu mulai orang Jawa itu sampai kepada peringat tahun baru Pranata Mangsa. Sekarang itu sudah tahun hampir 2932 ya. Sekarang ini. Mantranya sekarang masih kelihatan, masih terdengar asing. Bapak pernah Hong Wilaheng ya? Ya. Nah, Hong Wilaheng itu, teman-teman pada tanya, saya tanya Hong Wilaheng artinya apa? Bingung. Hong Wilaheng itu ada masuk bahasa Hokiannya ya. Hong itu kan Tuhan, Hong. Wei kami. Lai mendekat, Heng merahmati. Tuhan, kami duduk dekat, rahmatilah kami. Jadi Hong Wilaheng kan begitu. Ya bahasa-bahasa kuno itu kan kita dengan Cina masih satu kultur. Coba Bapak Ibu kalau di orang bertani kan giak, betul nggak di desa? Iya kan? Apa sih? Kerbau? Tuh tanya Alek itu. Itu kerbau bahasa Hokian. Gia itu jalan, gia itu jalan. Kerbau jalan. Ayo jalan. Gia. Nah, lebu maning ya bahasa itu ya. Namun bahasa itu banyak sekali. Itu bahasa-bahasa di era Jawa Purwa. Lalu masuk ke Siwa Buddha. Nah, Siwa Buddha ini masuk konsep-konsep agama Tirta tadi. Ya. Disebut Hindu, disebut Buddha kan sama Orde Baru. Sebenarnya dulu ya nggak ada. Cerita itu ya? Iya, agama Tirta. Jadi itu digolongkan agama Hindu, itu digolongkan Buddha. Itu kan eranya Republik Indonesia gitu kan. Gitu loh. Sebelumnya itu agama Tirta. Agamanya tetap Tirta itu ya. Iya, makanya kan ini kan jadi gejolak di Bali kan orang Bali sekarang semakin maunya belajar Weda itu. Yang asli, ya kayak kita lah. Yang kayak kita ini orang kepengennya belajar ke Timur Tengah, lalu yang ke NU-an itu dibuang habis di Bali terjadi sampai ada pasraman Hare Krishna ditutup, Gus. Jadi karena akan merusak budaya Bali, karena kalau dia mengenal agama Hindu Bali, ritualnya selesai. Nggak boleh memuja leluhur, nggak boleh tahlilan lah kalau kita itu, dan boleh memuja leluhur. Yang dipuja hanya Brahma, hanya Tuhan, hanya Wisnu, hanya hanya manggil-manggil dewa saja, tapi tidak melakukan saus daharnya nggak boleh. Nah, sementara Bali itu itu terjadi begitu. Nah, sehingga lalu yang terakhir adalah zaman Islam.
mulailah Kanjeng Sultan Agung, Jawa mulailah Islam itu sendiri ya. Iya. Dan Islamnya Jawa bukan juga Islam yang sangat ramah dengan lokal kan. Kenapa itu? Ya artinya perempuannya masih bisa pakai sanggul, ya bisa pakai kebaya, ya kan itu busana Islami toh. Nah ya kan, duh, pakai kebaya panjang itu kan budaya Islami, hanya minus kerudung aja kan. Kan sebenarnya budaya Islami gitu, sangat Islami dibanding Jawa sebelumnya. Kemudian sufistiknya berkembang. Saya begini, kami kalau diskusi dengan teman-teman peneliti Jawa, saya mengatakan kita ini berhutang kepada sufistik, kepada Islam tasawuf di Jawa adalah dalam bentuk pengaruhnya terhadap pemikiran Jawa dan kesenian Jawa. Kalau kita lihat seperti tari Bedoyo itu kan tidak dimiliki Bali karena itu pengaruh sufistiknya. Jadi bagaimana hitungannya sampai 16 sambil berzikir, sambil menari, sambil itu sangat Islami kalau menurut saya ya. Kalau saya menurut Islami, padahal menurut sana enggak gitu karena memang dia sudah memasukkan unsur-unsur sufistik yang Islami. Jadi Luar biasa top. itu, Ya, tepuk tangan buat Mas Purwo, luar biasa. Oke, Ya. saya pengen melegitimasi pengetahuan tadi apa yang Ya. dikatakan sebelum ke audien dan kita minta waktu Mas Juri Ya. untuk bahwa sebetulnya anggar misalnya anak wong Tegal terus kayak sesajen laut, Sedekah laut. Sedekah bumi. larungan, kerbau. Kejadian menurut perspektif Islam, khususnya Islam fikih Tegal lah kan. Agar fikih liane misalnya fikih Tegal itu janjane sebetulnya kayak apa biar maksudnya orang ragu ke anggapan mana mau darani mikir apa Sirik. Sirik. Kira-kira pimen sih Gus? Iya, soalnya sekarang sudah banyak sekali spanduk-spanduk. Ini are ajeng kelarung. Iya, ajeng kelarung yang kok kena tsunami dan sebagainya. Nah, ini dari perspektif Gus Mujib itu seperti apa itu? Iya, mau saya runtek saja. Saya pelakunya. Iya, monggo. Monggo, Mas. Oke, Gus. Menurut saya mengambil satu hadis yang mengatakan begini. Ala taro annan nas la yakfuruna bil maksiyat walakinnan nas yakfuruna bitarkil hurmah. Artinya, apakah engkau tidak tahu bahwa manusia itu tidak dapat dikatakan kafir karena melakukan maksiat? Tidak dikatakan kafir. Tapi manusia itu bisa dikatakan kafir manakala dia itu adalah meninggalkan hormat. Ya. Hormat. Meninggalkan hormat, satu hormat menghormati. Iya. Artinya kalau kita itu mentiadakan, justru itu yang kafir mereka. Oh, berarti Iya, yang kafir mereka dibalik itu. hormatnya itu lebih ditinggikan daripada tadi itu ya. Contoh, Ya. kita menghormati satu syukuran tanah. Satu syukuran tanah. Ini sebetulnya kita itu harus. Kenapa? Karena kita itu akan kembali ke tanah. Ibu pertiwi. Benar. Jadi kalau kita itu nanti tidak menghormati kepada tanah, mati ini digempet dari tanah. Orang percaya mati ya? Jadi sedekah bumi itu dalam rangka menghormati buminya. Iya. Termasuk sedekah laut itu menghormati lautnya. Termasuk salah satu sedekah laut. Sedekah laut itu, pencaharian mereka itu berada di laut. Kenapa mereka itu tidak menghormati laut? Nah ini, maka kita harus menghormati kepada makhluk Allah Yang ada di laut. yang ada di muka bumi. Iya. Segala sesuatu yang disembah oleh mereka, segala sesuatu yang telah diagungkan oleh mereka ini adalah ada manifestasi keagungan Allah yang diberikan di dalamnya itu. Orang syirik itu beberapa perkara. Jadi memang dalam rangka menghormati itulah yang dijadikan dasar bahwa sedekah bumi, sedekah laut itu diperbolehkan kayak gitu. Lagi mau harus ya ngomong ya. Harus itu sebetulnya kalau pendapat saya itu harus. Kemudian bagaimana? Kok ning Jawa kayak mau dicepreti banyu arane banyu Tirta Prawitasari wong Jawa.
ya kabeh danuki. Terus kemudian anak apa kembang-kembangan apa. Ini dalam hadis Qur'an mengatakan begini, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul alma fi zahra. Jadi baginda Nabi itu sangat cinta sekali melihat bunga-bunga yang berada di dalam air. Nah, ini apa filosofinya? Filosofisnya itu adalah di mana bunga-bunga itu adalah harum. Bahasa pesantrennya itu namanya tafaulan, santri ploso. Tafaulan gue ngarep-ngarep keapikan dari sesuatu. Ya. Didokoni arane apa jenenge didokoni wangi-wangi ben supaya dhewe ben dadi wangi. Baginda Nabi setiap minggunya, setiap Jumatnya tidak lepas bahwa dirinya itu jubahe kuwi dipukuri ke dimenyani danuki diukupi. Ini etika baginda Nabi seperti itu. Jadi kita itu menurut saya yang beradaban yang ada Jawa itu tidak lepas dari pada ajaran intisari daripada ajaran Islam. Kalau saya meyakini begitu. Kalau tidak, ya monggo sing ora ya ora ajaran Jawa. Harus sing ora percaya ke aja pada ning Jawa mana lah aja pada ning Indonesia. Nek yo luwih kejem iki. Nek wis oke. Harus ora pada percaya ke metu bae sing Indonesia. Iya. Tapi tidak mengurangi hormat bagi yang tidak punya kepercayaan itu, yang penting persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Gus Mujib. Luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan ya kadang-kala nyung posting ini cowong bae ana sing inbox gue melas akidah kowen mun ini ya gue. Tapi ya wis lah beli temuan loh. Ya kuwi betul kadang kowe mikir Mas, tadi sudah disampaikan bahwa tujuan kita itu menghormati peradaban-peradaban yang sudah ada itu justru menjadi dihilangkan oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan hal itu. Iya, seperti dengan adanya kita itu menghauli sesepuh-sesepuh yang ada tua, terus sedekah bumi, sedekah laut, itu kan menjadi sekarang ini menjadi bahasan yang sangat ramai ketika kaitannya dikaitkan dengan masalah agama tadi. Begitu. Nah, nyuwun sewu untuk penghormatan kepada leluhur itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Karena leluhur-leluhur kita itu sudah menciptakan alam yang damai, alam yang indah. Sehingga adanya seni budaya ini tidak lepas dari Islam. Dengan kerohanian perjalanannya seni budaya membawa kita kepada keheningan yang lagi mencari jati diri kita. Nah ini, jadi mereka lah yang akan menghancurkan kita. Maka perlu kita metu baik, metu satuan ajak bersidukan. Siap. pencerahan yang luar biasa dari Gus Mujib. Oke, untuk kemudian tidak membadir maksudnya kampanye menyanyiakan keadaan malam hari ini yang luar biasa sekali. Saya kepengen sebetulnya tadi bisa Mas Batur kira-kira Mas Juri kerso mboten untuk kita mintai pendapat tentang masalah soalnya dari PBNU juga. Mumpung ketekan tamu agung. Di sana aja. Monggo Mas Juri langsung ringwan. Soalnya juga ada pengurus PBNU juga. Enggak, siap. Monggo Mas Juri. Beri tepuk tangan dulu untuk malam ini untuk Mas Juri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gus Mujib, teman saya Mas Purwo, Ki Dalang Aryo, Ki Dalang Sengge, Mas Samsul, teman-teman sedulur KB yang saya hormati. Sebentar saya mendengarkan panjenengan sedoyo ini malah minder saya. Tadinya saya percaya diri ngopi di sini, tapi begitu mendengarkan ini orang-orang hebat banget ini bicara budayaan. Jadi nggak nyampe lah kira-kira otak saya ini. Tapi saya mau sedikit ini aja masukan. Dulu saya itu pernah baca buku pengantar lah.
pengantar ilmu antropologinya Kuncharaningrat. Di situ bicara antara lain tentang daerah kebudayaan. Daerah kebudayaan itu adalah daerah di mana satu wilayah itu memiliki ciri-ciri atau karakter kebudayaan yang unik yang membedakan dengan daerah lain. Daerah kebudayaan ini tidak dibatasi oleh teritorial tertentu, misalnya kabupaten atau provinsi. Kalau kita mau bicara daerah kebudayaan atau entitas kebudayaan tertentu, maka Tegal nggak mungkin diri sendiri. Karena ciri ini ada di Brebes, ada di Pemalang, ada di mungkin sekitar yang lain. Maksud saya, bagaimana supaya suara budaya ini lebih kuat? Kita meninggalkan semacam ego teritori, sehingga kalau kita bicara mengenai budaya di sekitar Tegal ini harus melampaui batas-batas teritorial, tidak hanya bicara mengenai budaya, seni, filosofi Tegal saja, tapi kita cari nama supaya bisa melampaui tidak sekedar Tegal, karena kita mau mencari identitas atau ciri-ciri budaya ini ya ada di sekitar wilayah yang lain. Jadi ini satu entitas kebudayaan tersendiri. Nah, kira-kira apa yang bisa dibuat begitu supaya ya satu sisi tidak ada dominasi budaya yang hanya disebabkan karena sekedar teritorial saja. Memang secara sepintas Tegal ini mendominasi, dalam tanda kutip mungkin menjajah daerah lain. Jadi kalau ada pelayan warteg di Jakarta asalnya Sumur Panggang, ngakunya Sumur Panggang Kulon itu Sumur Panggang Kulon itu ya? Enggak, yang masuk ke Brebes apa tuh? Limbangan. Ya Limbangan. Pasti pertama dijawab dari mana? Dari Tegal. Ngaku di Tegal ya Mas? Ya, persis kayak orang Indramayu ngakunya Cirebon. Nah, sadar nggak sadar ini Tegal menjajah pikiran orang-orang sekitar Tegal ini. Nah, supaya terjadi egalitarianisme budaya di sekitar wilayah ini, nah, gimana para aktivis dan praktisi budaya ini mencoba mendorong bahwa bicara budaya di sekitar Tegal ini, ya bicara Tegal, Brebes, Pemalang dan sekitarnya gitu. Sehingga kita memunculkan satu daerah kebudayaan tertentu yang dicirikan misalnya ngapak, dicirikan dengan macam-macam itu. Ini mencoba kita bicara mengenai egalitarianisme, tetapi saat yang sama kita justru menganggap Tegal lebih dari Brebes, Pemalang dan yang lain-lain. Nah, kira-kira pripun niku? Saya sebagai orang Brebes kira-kira aduh ini Tegal lagi. Ini pertanyaan yang menohok. Saya nggak punya kata-kata yang lain kecuali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Duri itu. Top. Ini harus dijawab ini. Ini sebuah antitesa yang mendalam dan sebagainya. Kira-kira sebetulnya Tegal, kadang-kadang begini Mas Duri, bahwa kadang-kadang kita juga membangkitkan satu kepercayaan diri bahwa Tegal itu bagian dari sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita, tapi overlap kadang-kadang begitu. Oke, ya monggo. Yang lain. Sebelum tadi pertanyaan Mas Duri Dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati yang ada di depan Pak Purwo, Mas Aryo, Gus Mujib, orang tua saya, yang baru saya, dan juga yang lainnya bapak-bapak yang ada di sini. Ngapunten ya, tidak mengurangi sopan saya, tapi saya mungkin mewakili sebagai orang Barat. Kenapa saya orang Barat? Karena memang saya adanya di Cirebon. Mungkin akan panjang pertanyaan, tapi akan panjang. Ngapunten nggih. Tadi kalau yang saya simak dari kesimpulan keseluruhan sih sebenarnya kekuatan dari
sebuah kesimpulan yang menjadi literasi umum, yaitu tidak adanya sebuah program informasi yang detail tentang manuskrip saja, terus. Karena di dalam suatu daerah itu yang menjadi legalitas real adalah sebuah manuskrip kuno yang memang asli. Nah, saat ini para filolog ataupun kurator itu ketika membahas tentang sebuah jejak yang asli, itu lebih kepada apa? Setengah jalan. Dengan alasan apa? Ketika saya berinteraksi dengan Pak Opan Sapari, ya, Mbak Farida dan yang lain-lain, itu lebih kepada untuk mempersiapkan untuk membaca sesuatu, karena sifatnya adalah sakral. Jadi membaca manuskrip itu tidak sembarangan orang membuka buku. Itu kenapa kita nggak usah kaget, karena manuskrip-manuskrip tua kita ada di Den Haag, ada di New York dan di negara-negara lain. Karena apa? Perawatannya sangat susah. Di Indonesia ketika mau dikembalikan, apakah mampu di Indonesia itu bisa merawat manuskrip itu sendiri? Dan saya berharap di Tegal itu punya manuskrip asli yang akan ditulis sama orang yang tulus, yang memang tujuannya adalah untuk membangun sile asah, sile asih, sile asuh. Maka semua akan menjadi Nusantara kembali. Saya mungkin mewakili Mas Oreo, sebenarnya pangling yang lihat saya. Saya adanya Mbak Nani, Mbak. Itu Mas. Nggih. Nggih, tari topeng. Nggih, ngapunten nggih. Tadi saya terenyuh juga pas waktu Mas Arif menyampaikan Al-Fatihah buat Abah. Saya jadi ingat. Nah, di sisi lainnya tadi berbicara tentang sebuah ritual rutin yang pada leluhur kita itu adalah sebagai uluk salam ataupun rasa terima kasihnya untuk Sang Gusti Allah. Laut, gunung, pertanian, hutan dan yang lain-lain. Itu sebenarnya di dunia tradisi itu kadang disalah artikan, karena tergerusnya takut dari beberapa golongan tertentu untuk kehilangan sebuah masa, investasi masanya, fanatisme ya. Jadi kita orang-orang yang menjadi tradisi itu sebenarnya sangat sayang ketika tidak ada ruatan ya. Sedangkan secara Islami ataupun ngapunten ya, yang ahli-ahli di agama, secara Islami meruat itu aslinya meninggikan untuk mensucikan. Jadi bukan untuk yang aneh-aneh. Kita berdoa. Kita memang ada mantra. Mantra adalah doa. Meskipun yang dibaca ada bagian daripada raja. Tapi di sisi lainnya, ketika kesimpulan-kesimpulan itu berbenturan dengan sebuah masa, sebuah golongan, berapa banyak orang yang akhirnya menjadi fanatismenya, maka ada orang yang memang takut untuk kehilangan masanya. Dan kita jujur sangat orang yang akhirnya ya tadi dicap abangan, dicap golongan tertentu gitu. Nah, di sisi lainnya kembali lagi di manuskrip. Ke Pak Purwo ya Pak. Apakah di Tegal itu sudah ditulis manuskrip itu akhirnya dipublikasi Pak? Yang real, yang nyata. Kalau bisa manuskrip itu dibikin satu dinding besar mungkin yang akan mengawali di Indonesia, karena belum ada. Sampai saat ini ketika saya menjelajah Indonesia, Asia, sampai bahkan saya ke luar negeri, itu di Indonesia itu belum ada manuskrip yang ditulis di papan terpajang gitu, yang real, yang asli. Nah, saya yakin itu yang akhir semua orang akhirnya walaupun hanya pejalan kaki, orang-orang yang hanya simpang siur mau ke pasar, membaca itu Pak. Dan membaca itu insya Allah pasti akan menjadi teguran untuk diri kita. Dan ketika menjadi teguran akhirnya menjadi tradisi di diri kita. Dan ketika sudah menjadi tradisi, maka kita akan melakukan apa itu aksi. Saya yakin itu. Nah, terima kasih sebelumnya. Ngapunten ya sederengnya. Assalamualaikum. Luar biasa, tepuk tangan. Ya memang itu jadi sebuah problem besar ya Mas Samsul. Tadi masalah manuskrip juga ini merupakan tugas besar dari pelaku budaya, termasuk dalam-dalamnya adalah Dewan Budaya itu sendiri. Budayanya sampai Wah, itu tugas mulia yang harus dilaksanakan, bahwa manuskrip itu bagian penting dari kebudayaan yang harus kita lestarikan itu sendiri. Iya, iya. Saya pengen Kaji Saleh. Mau Kaji Saleh barangkali ini Mas Kaji yang ngomong apa soal kebudayaan sampai wakil rakyat. Monggo Kaji Saleh. Terima kasih pada moderator. Sempat kaget lagi mendengarkan Mas Fatur berbicara tentang perempuan ya.
Buat Pak Dep, selamat datang di Kabupaten Tegal. Di sini juga buat para senior, Dr. Purwo, Kilurah Sengkek, Mas Haryo, Gus Mujib. Bicara tentang budaya tadi yang telah dikatakan oleh Pak Dep itu memang kita juga kadang-kadang bingung. Saya dulu waktu di Jakarta, kalau ngomong ngapak dengan orang mana saja, khususnya orang Brebes atau Pemalang atau bahkan orang Purwokerto, pasti nyangkanya itu orang Tegal. Ini susah banget gitu, membedakan mana yang Tegal, mana yang Brebes, mana yang Pemalang, bahkan mana yang Banyumas. Sehingga untuk budaya bahasa itu memang saya juga masih bingung. Itu sebenarnya bahasa ngapak itu aslinya dari mana gitu. Bahkan Cici yang jadi artis di ibu kota, padahal dia orang Betawi, tapi disangkanya juga orang Tegal, Cici Tegal. Ada Parto juga seperti itu. Makanya ini bagi para penggiat budaya, kira-kira digali lah. Seperti Pak Dep bilang tadi kan, ya, orang Wartegan tulisannya warteg ternyata orang Brebes, orang Wartegan tulisannya warteg juga orang Pemalang dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para narasumber itu bisa membuka tentang hal tersebut. Terima kasih Mas Samsul. Tepuk tangan dulu. Karena aku ngomongnya dengan kebudayaan kok tak selesai ke SK-ne gitu. Oke, ada yang lain barangkali. Monggo. Di sebelum Mas Rojik. Oh, Mas Alis, monggo Mas Alis. Monggo. Ini pertanyaan pasti barangkali. Ini Mas Walis pengunjung setianya Nyong Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang sering melakukan suatu seni atau pagelaran dinamakan budaya atau budayawan. Nah, bagaimana kalau orang perempuan itu melakukan seni atau pagelaran disebut budayawati atau tetap budayawan kayak gitu? Oh iya. Iya. Misalkan kalau karyawan di perusahaan namanya karyawan, tapi untuk laki-laki atau untuk perempuan itu karyawati kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ini Mas Alis memang pengunjung setianya Mas Fatur gitu. Oke Mas Rojik, monggo Mas Rojik. Monggo Mas Rojik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua saja yang saya hormati, wabil khusus narasumber. Yang pertama, saya juga tidak begitu terima ketika Pak Juri mengatakan Tegal menjajah menjajah semua daerah sampingnya. Karena ternyata kita juga dijajah oleh Brebes, Mas. Kita nandur bawang kesel-kesel, ngakune bawang Brebes. Ndok asin gawene kesel-kesel, angger kudu ndok asin Brebes ora payu, regane murah. Jadi kita saling menjajah Pak Juri. Ini pertanyaan buat Pak Purwo. Bicara Jawa itu tidak mungkin bisa melepaskan diri dari Majapahit, Pak. Kemudian juga tidak bisa melepaskan diri dari sosok Nyi Roro Kidul. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan segini, Pak. Saya membaca sejarah Majapahit dan sebelum Mataram Islam itu tidak ada Nyi Roro Kidul, Pak. Nyi Roro Kidul itu dimunculkan setelah Panembahan Senopati. Sehingga pertanyaan saya, apakah itu sosok benar-benar ada atau hanya sebagai simbol atau ada tujuan politis yang akan diambil oleh Panembahan Senopati sehingga harus memunculkan sosok bernama Nyi Roro Kidul. Dan terakhir Pak Purwo, hebatnya Tegal, Nyi Roro Kidul tidak sampai ke Tegal karena di Tegal lebih percaya dengan Dewi Lanjar, Mbah Prantamsari, dan sama sekali tidak pernah bercerita tentang Nyi Roro Kidul di Kabupaten Tegal. Terima kasih, Pak. Iya, pertanyaan luar biasa kayak Mas Rojik, tepuk tangan Mas Rojik. Mengapa penganut aliran
Apa? Oke. Nyiro gitu. Tapi aslinya nyambung gue. Jangan-jangan sebetulnya kita ngomong Tegalan gue secara kebudayaan hampir mirip ya dengan Brebes dengan yang lain. Kira-kira aslinya kepribadian sih Pak Purwo ketika kita ngomong Tegalan, jangan Tegalan yang bisa kemudian karena begini, yang saya tangkap juga di beberapa orang termasuk budaya Tegal sektorasinya pada sampai kepada Purwokerto sampai yang ngapaknya itu lah, meskipun bukan ngapak sebetulnya itu ada satu bahasa lisan tersendiri. Lo Pak Purwo? Ya, terima kasih. Jadi saya banyak nih pertanyaannya ya. Yang pertama, mengapa Tegal itu dianggap itu mungkin ini ya Pak 50% ini artinya win-win solution lah. Bapak terkenal kebudayaan materialnya, orang Tegal terkenal kebudayaan filosofinya itu loh, imaterial ya. Artinya kan ya begitu. Wong saya pernah datang tamu Malaysia tuh tanyanya bukan Tegal kok Pak, walaupun ke UPS, pertanyaannya saya mau ke Brebes. Coba apa itu telur asinnya juga kan, kemudian penataan sampahnya juga dia malah ke Cikakak itu terkait dengan itu. Artinya ternyata Brebes itu. Nah sehingga memang sebetulnya karena mungkin Tegal sudah dari dulu menjadi kota yang sudah lebih dikenal gitu Bapak. Ya kalau kita lihat memang dari tahun 1600 itu kan kita sudah hendak ikut Solo dan Jogja. Kita tuh sudah langsung dipimpin oleh minister Belanda kan. Bahkan Tegal itu pernah jadi residen Tegal itu kantornya sekarang jadi kantor DPRD Kota Tegal. Jadi pernah Pekalongan sama Brebes di bawah kita residennya, tapi akhirnya residen Tegal dibubarkan, kita masuk ke Pekalongan. Tapi kita pernah menjadi residen, tidak menjajah loh. Ini kebijakan. Dan Bapak Ibu tahu Tegal itu positioningnya bagi pemerintah Belanda luar biasa. Sangat strategis juga. Karena setengah jumlah pabrik gula di Indonesia ada di Tegal. Ya, jadi Tegal itu jangan main-main. Dan Tegal itu adalah kota pusat pemerintahan darurat. Jadi ketika Sinuwun Amangkurat surut tahun 1922, karena mau balik ke Kartosuro dikuasai oleh pemberontak dari Madura, beliau mendirikan keraton sementara kayak Pak Karno bikin di Sumatera. Makanya kalau kita lihat ke Tegal ada namanya keraton, desa keraton. Oh, desa keraton. Iya, tempat mandinya namanya Tegal Sari. Hanya keraton itu kemudian karena perjanjian kita dengan Belanda, setelah kita mau berkuasa lagi, perjanjiannya Pantura kan ikut VOC, sehingga akhirnya keratonnya itu dibubarkan. Sekarang ini jadi sekolah Pius di daerah situ. Itu situs karena waktu itu kemudian menjadi miliknya Belanda. Itu jadi kita pernah punya sejarah menjadi pemerintah darurat Mataram begitu loh. Karena pemerintah Kartosuronya hancur. Jadi kita itu seperti itu. Itu yang terkait dengan Tegal. Jadi mohon maaf ya Pak Juri. Biar agak lebih menasional gimana sih caranya tadi apa yang misalnya ngomong Tegal tapi kemudian tidak terbelah soal teritorial, tapi ngomong memang bahwa kebudayaan ini sebetulnya kebudayaan secara yang mengindonesia gitu. Ya, kalau itu memang kepentingan bisnis juga ya. Kalau mau jual telur ya harus ngomong Brebes walaupun buatan orang Tegal gitu kan. Tapi kalau mau buka warung ya, saya pernah masuk warteg orang Pekalongan loh. Langsung ya, kok orang Tegal kok ngomongnya, "Yo, ngono, aku loh. Jenengan iki tiyang pundi? Saya Pekalongan loh. Kok warteg? Enggak, anaknya Tegal lah." Padahal ngomong, "Yo, kalau kita dengan Brebes kan enggak begitu ini ya. Tapi kalau kita dengan Pekalongan udah kelihatan sekali lokatnya itu." Nah, itu. Kemudian menjelaskan soal manuskrip, kita itu punya serat rambang Pak. Ya karena ini eranya era Mataraman, saya nyebutnya serat ya. Kalau era-era yang dulu kan biasanya disebut rontal ya, rontal. Nah, nah itu serat rambang kan. Serat rambang kan dari Bapak coba googling aja itu dari 2004 aja sudah dikaji banyak beberapa guru besar dari Undip. Dan itu yang harusnya dilestarikan. Bikin pawe di Danaraja ya Pak. Dan serat rambang ini eranya era Islam, Islam. Jadi, tapi kita ini sebenarnya saya menduga kalau ini versi kami ya Pak, versi Jawa kuno ya. Selawi itu dari kata Sirawung, bukan Selawi. Kerajaan Wurawa. Itu versi setelah Ki Gede Bayu. Kalau versi sebelum Jawa kunonya saya menyebutnya Wurawari Sirawi karena Kerajaan Wurawari ini pernah menyerbu Kerajaan Mataram kuno. Dan mereka kocar-kacir kalah. Itu pusatnya di daerah Tegal dan Brebes. Jadi ya makanya kita ini punya
Kita kan punya peradaban, beberapa patung Buddha, beberapa patung Siwa Linggayo ini kan ditemukan di Sangkanayu, karena kita juga pernah di zaman Hindu Buddha kita juga kuat juga, kita juga pusat walaupun tidak ditulis di sejarah, tetapi kita juga pernah menyerbu kerajaan Sanjaya juga. Keturunan kerajaan saya pernah diserbu oleh Urawari pas waktu pesta mereka. Nah kerajaan itu masih sampai sekarang para sejarawan bingung kerajaan Urawari itu di mana? Karena namanya bisa Urawari, bisa Siwuri, bisa Sirawi. Terus saya orang Slawi, aku ngomong Bailen dan Slawin dan lah. Iya kan? Tapi nama-nama desa di kita itu misalnya Kicurugemas, sekarang menjadi Cerogomas. Tarayuma sekarang Trayumas. Titik nolnya itu di kuburan itu. Tarayuma itu kan tara itu pohon tara, yuma itu kuburannya. Jadi daerah kuburan di sana itu ada di daerah-daerah yang di sini. Ya itu memang tidak ada prasasti sebuah kota sih ya. Kenapa ini namanya ini harus ditulis? Maka kita kan nggak pernah tahu bahwa itu. Itu terkait dengan masalah serat ya, Pak. Jadi kita punya kalau terkait dengan etnis, saya tadi sedikit menjelaskan dari Pak Juri. Saya sendiri itu sudah selesai dengan apa ya, dengan perbedaan etnis. Ya, wong saya juga mengelola sekolah Tionghoa juga, saya juga ngajar budi pekerti, kitabnya pakai kitabnya Kungce gitu kan, sing ngajar wong Jawa pisanan begitu. Manages? Ya, saya organisasi di mana-mana. Di mana saya penasehatnya ya. Saya itu kan sebetulnya saya penasehat Indonesia Tionghoa di Tegal. Pakai kaosnya Indonesia Tionghoa loh. Padahal wajahnya Jawa asli kan begitu. Saya udah bebas dari etnis saya sebenarnya. Wis nggak pernah mikir-mikir ini Tegal, apalagi Tegal, Jawa, Cina. Bagi saya sudah melebihi hal-hal yang seperti itu. Saya ingat dulu di Solo, saya dulu ikut Kawula Muda Surakarta di Ningrat. Saya ikut tari-tarian lah, teman-teman Tegal pada bilang, kon kan mau Tegal ya, apa sekarang balik kono Japon gitu. Karena waktu itu saya dengan Mangkunegaran dengan itu ikut, saya mewakili Solo, buat saya, ya saya orang Tegal tapi di sini ikut Solo juga nggak apa-apa. Waktu itu kan ada Kamasita keluarga mahasiswa dan siswa Tegal, tapi saya ikutnya Kawula Muda Surakarta di Ningrat gitu loh. Kon ngomong Slawi ya bisa nenggene sih gitu. Saya orientasinya sudah tidak terlalu sudah berpikir begitu. Saya sudah melampaui hal-hal yang sifatnya etnisitas gitu ya. Kita lebih ke arah nasionalisme Indonesia lah seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan aduh, ini jawaban menguji literasi sains saya, Pak. Karena saya ini peneliti literasi sains, Pak. Jadi ini saya jawaban bukan seorang saintis ya, Pak. Karena kalau saintis itu sih orang katon ya langka loh, Pak. Ya, ini saya ngomong sih tidak kelihatan, tidak bisa diindra, itu enggak. Tapi kan saya sering mengatakan if the science finish, the religion start. The religion start ya. If the science finish. Jadi kalau ilmu pengetahuan selesai, munculnya apa yang ini? Iya, keyakinan muncul. Ya, jadi jangan belum ada orang sakit langsung diyasini gitu loh. Dijulu sakitnya apa dulu ke dokter. Nah kalau dokter nggak sembuh baru diyasini kan begitu. Soalnya ada orang nggak dimasukkan rumah sakit tunjuk diyasini, udah mati beneran terakhirnya kan gitu. Ini kebetulan saya dosen di pendidikan IPA ya, jadi saya ngajarkan anak sains dan ilmu pengetahuan dan agama jangan dipertentangkan, tapi keduanya saling melengkapi. Karena kehidupan ini tidak semua bisa dijelaskan dengan sains gitu loh. Tapi jangan kemudian kita itu ketika ada orang obat ini, wah segala sesuatu syariah, lalu bikin paracetamol syariah, misalnya kan ya nggak mungkin ya. Yang namanya obat ya kan, gini loh. Hal-hal yang sains itu ya universe. Namanya orang kanker ya harus di kemo, nggak ada kemo syariah gitu kan nggak ada. Nah ini seperti ini saya katakan ada. Nah ini menguji iman sains saya. Nah saya mau cerita apa ya, kalau teman-teman spiritual ini, kalau saya jawaban dari teman-teman yang suka masuk ke dunia metafisik ya memang Ibu Kanjeng Ratu Kidul itu memang ya tokoh spiritual, dan nanti saya mau Bapak mau membuktikan belajar meditasi dulu. Nanti di lain sesi aja Pak Purwo. Tetapi kalau dari sisi sejarah ya, sekarang kita bicara kultur aja lah. Kalau bicara kultur itu memang ada beberapa pendapat. Di Bali itu Ibu Ratu Kidul juga ndak begitu terkenal ya. Jadi yang terkenal itu laut ya, Baruna kan, Waruna atau bahkan orang Jawa kuno itu justru yang dipuja itu
masyarakat Nusantara itu feminin loh, yang dipuja itu perempuan semua loh, laki-lakinya jarang loh. Ibu Pertiwi, ya kan? Kalau di sana Tuhan kan langit nih, Tien, langit di langit. Kalau kita tuh langit dan bumi, maka Ibu Pertiwi, Dewi Sri, ya kan? Kemudian itu tadi Ibu Ratu Kidul, kemudian Ratu Sima. Jadi perempuan-perempuan yang serba perempuan hebat-hebat gitu loh. Yang laki-laki malah nggak muncul. Coba dewa-dewa Jawa, yang laki-laki nggak muncul loh. Yang muncul perempuan, Nini Pelet. Nah kan, juga laki-laki kan. Nyinyi apa itu? Kuntilanak. Iya. Iya. Oke Pak. Iya. Nah kalau dalam kaitan sejarah itu memang dalam konsep sejarah memang beliau itu muncul di ketika zaman Mataraman ya, zaman Mataraman. Tetapi memang saya menduga memang kepercayaan terhadap Sang Hyang Ismoyo itu kan tidak ada di India. Ibu Ratu Kidul itu juga tidak ada. Memang ini kepercayaan Jawa asli Pak. Jawa asli yang kemudian di Cina itu disebut Ratu Selatan juga yang disebut dengan Kuan Im Posat. Ya kan? Iya, Dewi Kuan Im. Nah, itu kan hanya penamaan saja beda. Kita menyebutnya Ibu Ratu Kidul, di sana Namhae gitu. Karena ternyata ketika kita di Pura Majapahit yang ada di sana itu juga pemujaan terhadap Kuan Im Posat itu juga tinggi juga. Jadi Majapahit pemujaan terhadap Kuan Im itu juga sudah kuat begitu loh. Nah, karena eranya Kanjeng Sultan itu sudah Islam, tentu yang berbau-bau Buddhis banget itu harus ditarik loh ke akar-akarnya supaya secara politik itu memperkuat konsepsi Islam di saat itu, sehingga konsep-konsep Dewi Tara, Tara Hijau. Kalau kita lihat di candi, salah satu candi di Jawa Timur, saya lupa namanya, itu pemujaan Tara Hijau sudah dilakukan Pak. Perempuan Tara Hijau pelaut Laut Selatan, pakainya juga kemben hijau yang sekarang disebut. Jadi Tara Hijau itu sebagai bagian manifestasi dari Avalokitesvara. Kemudian di era zaman Islam ini kemudian beralih namanya menjadi Kanjeng Ratu Kidul, Ibu Kanjeng Ratu Kidul Sekaring Jagat. Oke, matur suwun untuk tepuk tangan untuk Pak Purwo. Aku jadi wedi cerita. Aku ngobrol kan panjang sekali ya, udah cukup lah. Nah itu udah diselentik sama Mas Patur. Monggo sekitar 3 menitan lah, Pak. 3 menit sampai 5 menit. Siap. Nah, ya, terima kasih Mas Samsul. Dari semua apa yang sudah kita bicarakan, kita sepakat bahwa kebudayaan itu harus diuri-uri, nggih? Sepakat nggih? Sepakat. Iya. Makanya saya di sini akan berbicara tentang kepunahan kebudayaan, Pak. Kepunahan kebudayaan. Tari topeng kita sudah melihat bahwa Bu Suwitri itu dari 12 ya Mas? 12 tari topeng hanya hafal 5. Hanya 5. Hanya 6 hafal. Dari seni karawitan sekarang yang memahami tentang karawitan Tegalan itu sudah sepuh-sepuh semua. Berarti kalau beliau sudah purna usia juga berarti sudah punah karawitan Tegalan. Makanya kita sepakat di sini bahwa kebudayaan itu sebuah nilai yang luhur. Bahkan kalau pikiran akal saya itu, kebudayaan itu kalau jadi makhluk hidup, kalau dia meninggal itu langsung husnul khotimah, Pak. Langsung mlebu surga. Sepakat nggih? Nah, sekarang kuncinya adalah kita tidak bisa menutup mata bahwa modernisasi sangat luar biasa. Siap. Trending topik itu sekarang adalah fakta. Sepakat betul? Iya. Trending topik itu sekarang adalah fakta. Yang bisa merubah stigma seseorang itu dalam hitungan detik. Katakanlah kemarin budaya logat Tegal keluar lagi ketika ada supir taksi yang ngobrol dengan bule. Leres nggak Mas? Iya. Itu menjadi fakta dan itu menasional loh, luar biasa. Makanya sekarang saya, pemangku kebijakan sudah pulang ya. Sudah masih. Ada Mas Faik sama ada saudara saya Mas Soleh. Saya ini akan memberikan PR kepada teman-teman pemangku kebijakan. Dewa. Di sini para budayawan dan seniman itu, kemudian para tenaga pendidik itu akan selalu berupaya. Makanya teman-teman milenial itu yang pada skripsi ke saya itu mengatakan, bertanya terus, Mas, apa nih yang dilakukan oleh budayawan supaya milenial bisa tertarik? Pertanyaannya tak walik, sampean wis ngelakoni apa kebudayaan? Enggak saking memete, karena kita sudah bergerak, Pak. Karena kita sudah bergerak. Seperti itu. Makanya kita budayawan seniman kita akan berupaya secara teknis dengan pengetahuan seniman kita ke grassroots. Nah, dibutuhkan oleh pemerintah melakukan lompatan strategis. Lompatan strategis. Ya. Jadi dibutuhkan lompatan strategis. YouTube
Humas viewersnya kalah karo YouTube Kisan kayaknya yang payment. Subscribernya Humas Tegal itu kalah dengan subscriber saya sudah 48.000 Mas. Alhamdulillah. Seperti itu. Makanya ini butuh diuri-uri. Monggo pemerintah untuk bisa mengadakan lompatan-lompatan strategis. Kemarin Nes Carlos aja ke Bu Sapa itu yang harganya mahal sekali Mas. Itu kan viral menasional. Itu terangkat Mas. Nah, kita butuh seperti itu. Makanya mudah-mudahan pemerintahan bisa melakukan lompatan-lompatan strategi seperti itu. Minimal ngadakna dewa pekan kebudayaan daerah. Monggo. Dan itu harus diekspos secara matang. Tuh. Kalau bisa trending topik saya ini apa sih? Bangsanya artis-artis top leh. Seperti itu. Iya. Nah, kita harus berupaya Mas. Jadi pembahasan kita malam hari ini tidak hanya selesai di sini dengan 300 orang di sini toh. siap. Tapi ada langkah strategi. Saya pengennya itu pertemuan itu how to do selanjutnya itu harus ada. Ini tepuk tangan juga untuk Nyong Kopi yang selalu memberikan diskusi ini. Tepuk tangan untuk Nyong Kopi. Terima kasih Gus, monggo Gus, cukup ya. Terima kasih untuk sore hari ini. Malam ya Ki. ente kamu tadi sore Bu. Karena ini Mas Durer kayak pengennya isi sore bae. Minggu wis dilitik. Ini sekaligus untuk memuaskan Mas Juri. Siap. Bahwa kenapa kok sampai terjadi neng Brebes ya, mau Tegal dan sebagainya. Karena memang budaya Tegalan ini. Siap Mas Juri. Monggo Mas Juri. Ya, siap Mas Ruwon. Budaya Tegalan ini memang dari dulu, dari zaman Jawa kuno ini memang sudah sangat luar biasa. Artinya Tegal itu tidak hanya ke Kabupaten Tegal tok, tapi budaya Tegalan itu sudah sampai ke Batang, Brebes, bahkan sampai ke perbatasan Cirebon. Itu termasuknya adalah wilayahnya, lingkupnya budaya Tegalan itu sendiri, Mas Samsul. Betul. Begitu. Jadi memang tadi yang dikatakan oleh Mas Haryo, tugas kita justru tadi bagaimana yang menjadi warisan leluhur ini bisa terus lestari dan bisa menjadikan kebanggaan tersendiri untuk warga Kabupaten Tegal. Oke, matur suwun, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Matur nuwun untuk semuanya yang hadir. Iya. Oke, untune tadaruse wis entek. Iya. Dadi kok bisa di Iya apa? Oh iya. Budayawan. Iya. Yang budayawan lanang wadon ya. Budayawati ya Mas Kholis. Budayawati. Ya, dijawab. Iya. Iya, itu budaya Wandu. Ya Wandu itu kan hanya di Indonesia juga ya. Jadi lebih ini ya. Tapi ini saya closing statement saya terakhir ya. Mohon maaf. Kalau seperti Gus Mujib tadi, saya konsepnya kita akan bagus, kami menghormati. Ketika komunitas santri dan komunitas abangan bisa duduk bersama, akan menjadi kekuatan yang hebat. Asli bener. Betul. Jadi budaya manaki bagus, budaya doa tikir bagus, budaya bersih desa, budaya yang seperti itu tetap. Tegal menjadi hebat. Itu kuncinya. Itu yang belum. Kalau ini dibangun, sinergitas itu kuat sekali akarnya. Jadi saling menghormati satu yang lain. Siap. Terus tepuk tangan untuk Pak Purwo Susongko. Iya. Antara santri dan abangan sebetulnya menurut hanya Clifford, tapi bahwa saya bisa dikatakan santri, saya juga bisa dikatakan abangan. Kisengket yang santri bisa dikatakan abangan yang santri. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk pengunjung kopi hari ini. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan-jangan kurang siji maning asli pan ulun Mas Alek. Iya. Jadi pan ngadakna kegiatan sing hebat men tapi ditunggu wis berbetem duren. Janjinya ditunggu Mas Alek. Iya. Terima kasih dari saya. Oke. Cukup ya, Ki? Cukup. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lanjutkan ngopinya.